Purbaya, kita lanjutkan kembali diskusi kita mungkin yang cukup menarik dan menjadi perhatian utama para pelaku pasar ini Pak, terkait dengan sorotan Anda untuk market domestik kita, untuk equity market pasar saham domestik kita begitu ya. Anda juga cukup optimis bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan akan to the moon dengan targetnya 36.000 di 10 tahun mendatang 2035 begitu Pak. Ini seperti apa mungkin optimisme Anda dan bagaimana dari Anda juga bisa menjalankan dan memastikan begitu ya bahwa dari sisi fiskal ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara fundamental sehingga akhirnya terefleksi kepada pasar saham kita. Berapa tuh pertanyaan tadi? 1, 2, 3, 4. Jadi gini, kalau orang yang teknikal jangka pendek mungkin nggak bisa ngerti gimana bisa sampai ke 36.000. Emang tools teknikal cuma untuk berapa hari aja, bahkan beberapa bulan juga susah. Jadi mereka harus belajar fundamental perekonomian seperti apa. Kalau saya pelajaran dari siklus bisnis kita yang 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun itu, dari dia mulai naik sampai di ujung siklus itu, biasanya 4-6 kali, kira-kira gitu. Jadi dulu juga saya nggak percaya 4-6 kali, masa nanti di atas 6.000, sampai juga. Kayaknya seperti itu deh behavior ekonomi dan pasar saham kita. Jadi kalau kita bisa ciptakan siklus bisnis yang ekonomi yang tumbuh terus sampai 10 tahun, itu harusnya dia 4-6 kali. Kalau saya sekarang mungkin awalnya 7.000, kalau 4 kali udah 28.006, 42.000 kan. Jadi antara itu. Jadi bukan suatu yang mustahil kalau kita siapkan pertumbuhan ekonomi yang kontinu dan tinggi. Apalagi kemarin-kemarin kan tumbuhnya cuma 5-6 maksimum kan. Rata-rata mungkin 5,5, 5,25% sepanjang 10 tahun, 20 tahun terakhir. Kalau kita ciptakan pertumbuhan ekonomi di atas 6%, gambarannya akan beda. Bukan karena goreng-gorengan naiknya, tapi karena fundamental ekonominya naik sehingga perusahaannya jadi besar dibanding sebelumnya. Sehingga nilainya di pasar pun naik sesuai dengan perkembangan size dari perusahaan itu. Itu yang terjadi sebetulnya. Baik. Anda juga menyampaikan begitu ya bahwa akan memberikan insentif jika saham goreng-gorengan ini dihapus gitu ya, dibersihkan begitu ya, artinya pergerakan saham-saham kita memang lebih cenderung kepada fundamental begitu. Nah, benchmarknya sendiri akan seperti apa dan mungkin insentif yang akan diberikan juga akan seperti apa? Kalau saya amatin selama berapa puluh tahun di pasar modal, itu saham sering banyak yang digoreng. Cuman kalau ada yang ketangkep pun nggak pernah dihukum. Jadi penggoreng itu ada terus di capital market. Yang rugi adalah investor kecil ketika mereka invest di saham yang nggak naik, tahu-tahu kan goreng kan udah naik dijatuhin kan jeder, uang mereka hilang, jadi banyak mereka yang jadi korban. Itu yang mencegah atau menghalangi pertumbuhan kapital mereka kita dengan maksimum karena orang takut. Mereka pikir yang bisa masuk ke pasar saham adalah orang yang canggih betul, yang punya teman penggoreng dan lain-lain. Nah, kalau itu dihilangkan, mestinya akan banyak investor retail atau yang lain-lain yang berani masuk ke pasar saham. Itu akan menggelembungkan pasar saham dengan signifikan. Apa indikatornya kita lihat aja nanti. Berapa orang yang dihukum oleh bursa atau OJK dalam setahun, 2 tahun ke depan. Kalau nggak ada, berarti mereka nggak ngapa-ngapain. Kan kelihatan sekali siapa yang goreng, siapa yang nggak. Mereka tahu kok datanya. Saya di pasar modal waktu itu juga tahu siapa yang main sini. Tapi biasanya ada yang dapat. Itu nggak selalu sulit mereka deteksi kalau mereka mau. Jadi saya lihat keseriusan mereka dari situ. Kalau nggak ada yang ditindak, ya udah nggak ada fasilitas apa-apa. Mungkin mereka saya pajakin bursanya.